Kalau kita nih sekarang ngetik di mesin pencarian, ketik kata India aja atau Pakistan, pasti yang muncul berita tentang konflik antara dua negara ini. Ini udah pasti nih. Kalau nggak India nyerang Pakistan, Pakistan yang nyerang India. Kalau nggak soal senjata nuklir, maka soal perebutan wilayah Kashmir. Pokoknya beritanya tentang konflik aja, dan ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Padahal nih, buat teman-teman yang belum tahu, India ini dan Pakistan itu pernah berada dalam satu negara sebenarnya. Tapi nggak negara juga sih, karena memang saat itu kondisi negara ini di bawah jajahan kolonial Inggris. Jadi kira-kira itu bisa dibilang negara nggak ya? Terus kan pertanyaannya kenapa sekarang mereka pecah menjadi negara sendiri-sendiri? Ada India dan ada Pakistan. Bahkan sering konflik lagi. Yuk kita bahas di laporan berita acara. Sebelum kita menjawab pertanyaan kenapa negara yang tadinya satu ini terus pecah, ada India dan Pakistan, kita nggak bisa nggak membahas sejarah gerakan kemerdekaan di India. Karena dari sinilah titik mulainya orang-orang Pakistan dan India dulunya sama-sama berjuang membebaskan negaranya dari penjajahan Inggris. Jadi, ketika Perang Dunia I meledak tahun 1914, pemerintah Inggris itu kekurangan pasukan. Karena memang untuk berperang itu kan selain membutuhkan dana yang besar, serta peralatan yang canggih, juga membutuhkan orang yang mau disuruh perang. Ya, buat apa senjata yang canggih dan dana yang besar kalau nggak ada yang mau perang kan? Melihat kebutuhan ini, Inggris kemudian merekrut orang-orang dari negara-negara jajahannya untuk dijadikan pasukan perangnya. Mereka direkrut untuk diajang berperang melawan Jerman dan para sekutunya. Nah, kebetulan India juga merupakan salah satu negara jajahan Inggris. Apalagi India ini kan negara dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar. Jadi Inggris tahu akan hal ini dan dia nggak menyanyiakannya. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, Inggris kemudian mengerahkan 1,4 juta tentara India ke berbagai wilayah seperti Eropa, Mediterania, hingga Timur Tengah selama Perang Dunia I berlangsung. Tentara India ini bertempur di semua medan, baik di darat, laut, maupun udara. Nah, menurut situs resmi British Library, ada sebanyak 24 orang dari negara jajahan Inggris di Asia menyatakan kesediaan ketika Angkatan Udara Inggris membutuhkan pilot. 18 orang dari 24 orang tadi berhasil melewati pelatihan dan terlibat dalam berbagai misi pemboman. Salah satu pilot itu adalah berasal dari India yang bernama Mahinder Singh Puji. Pertanyaannya kan kok orang India mau-maunya ya ikut berperang? Padahal ini kan bukan perang mereka. Apalagi yang mengajak perang itu adalah orang atau negara yang menjajah negara mereka. Kok mau gitu? Maunya orang-orang India ini untuk membantu Inggris yang tidak lain adalah negara yang menjajah negaranya, dikarenakan mereka berharap ada balas jasa dari Inggris di akhir perang nanti, karena mereka sudah membantu Inggris dalam berperang. Nah, hal ini juga dikampanyekan oleh pemimpin pertama gerakan kemerdekaan India yang bernama Bal Gangadhar Tilak. Bahkan, dia juga mengajak orang-orang India agar mau berperang di bawah bendera Inggris Raya. Kenapa dia mengajak orang untuk berperang? Karena dia berharap setelah perang selesai nanti, rakyat India nanti bisa mengambil alih sektor-sektor penting yang selama ini dikuasai oleh penjajah Inggris. Menurutnya ini adalah langkah kecil untuk mencapai pemerintahan India yang merdeka. Tapi benar nggak ya bisa seperti itu? Padahal nih ya, dengan orang-orang India berperang bersama Inggris, mereka telah mengorbankan hubungan baik mereka dengan Austria juga Hungaria. Karena negara ini adalah sekutunya Jerman dan negara ini juga merupakan wilayah tujuan ekspor penting bagi industri India. Namun hal itu rela mereka korbankan demi tujuan yang jauh lebih besar, yaitu kemerdekaan India. Namun ternyata setelah Perang Dunia Pertama selesai, pemerintah Inggris justru membuat kebijakan yang sangat ketat terhadap orang-orang India. Pemerintah Inggris membungkam segala bentuk kegiatan masyarakat India yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaannya. Penjagaan pun diperketat di wilayah-wilayah yang menjadi pusat dari gerakan militan India untuk merdeka. Nah, ketika lebih dari 62.000 tentara India tewas dalam perang bersama Inggris, hal ini menjadi waktu yang tepat untuk menagih balas jasa dari Inggris. Rakyat India ini yang sudah lama muak dengan pemerintahan Inggris, mulai lebih berani melakukan aksi-aksi protes di tempat-tempat umum. Pada tanggal 13 April 1919, rakyat India melakukan aksi damai di Jallianwala Bagh, Amritsar.
Aksi protes itu mereka lakukan karena pihak Inggris menahan dua orang pemimpin gerakan kemerdekaan India bernama Dr. Saifuddin Kichlu dan Dr. Satyapal. Aksi damai itu diikuti banyak masyarakat India termasuk di dalamnya perempuan dan juga anak-anak. Dari beberapa sumber menyebutkan kalau masyarakat yang terlibat dalam aksi protes itu lebih dari 10.000 orang. Nah, melihat banyaknya masyarakat yang ikut berkumpul di lokasi itu yang merupakan hanya sebuah taman kota dan hanya memiliki satu pintu untuk keluar masuk, Brigadir Jenderal Reginald Dyer memerintahkan sekitar 50 orang pasukannya untuk berjaga di lokasi itu. Tujuannya apa? Sebenarnya hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meredam berbagai aksi protes yang terjadi sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata perintah jenderal ini kebablasan. Setelah mengepung jalur keluar yang hanya ada satu itu, pasukan Inggris kemudian menembaki massa aksi dengan membabi buta. Penembakan yang berlangsung sekitar 10 menit itu menghabiskan setidaknya 1.650 butir peluru yang menewaskan lebih dari 1.000 orang. Wah, ini sih keterlaluan ya. Selain korban yang tewas, ada sekitar 2.000 orang lainnya yang mengalami luka-luka. Tentunya kejadian ini membuat marah tokoh-tokoh nasionalis India, termasuk Rabindranath Tagore. Siapa dia? Dia adalah orang India dan Asia pertama yang menerima penghargaan Nobel. Karena marah, Tagore pun akhirnya melepaskan gelar kebangsawanan yang diberikan oleh kerajaan Inggris kepadanya. Dia juga menulis surat protes kepada wakil kerajaan Inggris untuk India bernama Lord Chelmsford. Dia bilang kalau penembakan massal yang dilakukan oleh tentara Inggris ini itu sebagai tindakan yang sangat tidak beradab. Setelah itu, pada akhir tahun 1919, Sekretaris Inggris untuk India yang bernama Samuel Montagu dan Lord Chelmsford membuat sebuah rekomendasi untuk menghentikan perlawanan rakyat India. Dalam rekomendasi yang mereka buat, mereka mengusulkan agar kursi bagi wakil India dalam pemerintahan kolonial itu ditambah. Dan rekomendasi ini disetujui oleh Parlemen Inggris. Nah, sejak saat itu Inggris memberlakukan dualisme pemerintahan di tingkat provinsi dan penyerahan kepemimpinan dalam sektor pendidikan, kesehatan masyarakat, dan agrikultur kepada orang-orang India. Namun, tetap saja untuk Departemen Hukum, Pajak Pertanahan, dan Kepolisian tetap di bawah kendali penuh Inggris. Walaupun Inggris sudah memberikan ruang yang lebih kepada pribumi India, tapi nyatanya tokoh-tokoh nasionalis India tetap nggak puas. Hal ini dikarenakan orang-orang India hanya dimasukkan pada sektor-sektor yang anggarannya sangat minim. Benar juga sih, ngapain gitu ngurusin hal seperti itu. Tidak lama setelah pembantaian yang terjadi di Amritsar, gerakan perlawanan rakyat India yang lebih radikal dan terstruktur pun dimulai. Tokoh yang bernama Mohandas Karamchand Gandhi mulai dikenal karena membentuk pemerintahan sendiri. Gandhi kemudian menjadi pemimpin dari kelompok Indian National Congress dan melakukan perlawanan yang disebut sebagai perlawanan non-kooperasi. Konsep ini lalu dikembangkan menjadi konsep yang populer saat itu, yaitu Swadesi. Dalam konsep ini diajarkan agar seluruh masyarakat India untuk menyingkirkan aspek-aspek Inggris Raya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Gandhi dan para pengikutnya berhenti menggunakan barang-barang buatan Inggris, berhenti sekolah di lembaga pendidikan Inggris, dan berhenti menggunakan busana ala Inggris. Selain itu, mereka juga menyarankan untuk melepaskan segala bentuk pekerjaan dan jabatan di lembaga pemerintahan Inggris, serta melepaskan segala penghargaan dan gelar yang pernah diberikan oleh kerajaan Inggris kepada orang India. Aksi dan model perlawanan Gandhi ini diterima secara luas oleh seluruh rakyat India, termasuk oleh para gerakan pendukung khilafah Islam. Mereka adalah organisasi yang mendukung khilafah Turki Utsmani sebagai pemimpin politik umat Muslim di dunia. Mereka kecewa karena Inggris tidak pernah menepati janjinya untuk memperlakukan Khalifah Turki Utsmani secara istimewa. Gandhi juga bersekutu dengan dua pemimpin gerakan khilafah yang bernama Muhammad dan Syaukat Ali. Persekutuan mereka ini otomatis memberi semangat baru bagi gerakan non-kooperasi. Karena susah juga sih kalau memang tidak ada yang mau bekerja untuk Inggris. Sementara mayoritas yang bekerja untuk Inggris itu ya orang India itu sendiri. Jadi sulit mereka untuk menjalankan roda pemerintahannya. Sejak Januari tahun 1921, gerakan yang mereka lakukan itu mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Menurut buku India Struggle for Independence 1857-1947 yang ditulis oleh Bipin Chandra,
Gandhi dan Ali bersaudara berpidato di ratusan pertemuan dan berdiskusi dengan banyak politisi di seluruh India. Gerakan mereka ini akhirnya membawa dampak yang besar dan memunculkan suasana perlawanan yang lebih kuat lagi. Nah, sampai bulan Desember 1921, rakyat India yang ditangkap karena dituduh melakukan pemberontakan telah mencapai 30.000 orang. Ali bersaudara dan sebagian besar anggota Indian National Congress juga ikut ditangkap oleh pemerintah Inggris. Tapi yang menarik, penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Inggris ini tidak sedikit pun menciutkan nyali dari para pendukung gerakan kemerdekaan. Gerakan kemerdekaan justru semakin berani melancarkan aksi-aksi perlawanan fisik di tempat-tempat umum. Misalnya saja pada Februari 1922 terjadi bentrokan antara gerakan kemerdekaan dengan polisi di Uttar Pradesh yang membuat 22 polisi tewas. Melihat kejadian kekerasan di mana-mana ini, Gandhi kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri. Dia kemudian dihukum dengan hukuman penjara selama 6 tahun saja. Tapi dia sudah dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 2 tahun. Ternyata hukuman 2 tahun yang dijalani Gandhi membuat perubahan besar di organisasi Indian National Congress. Kosongnya kepemimpinan membuat organisasi ini justru terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Chittaranjan Das dan Motilal Nehru, sementara Sardar Patel dan Chakrabarti Rajagopalachari memimpin kelompok yang kedua. Jadi mereka terpecah gitu jadi 2 kelompok. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, lagi-lagi orang Inggris merekrut orang-orang India untuk ikut berperang melawan Jerman. Tapi anehnya, organisasi Indian National Congress menyatakan dukungan kepada Inggris dengan syarat diberikan kemerdekaan setelah perang selesai. Kok masih mau ya mereka? Namun di tengah-tengah situasi perang ini muncul kecurigaan dari pihaknya Gandhi bahwa Inggris akan kembali mengingkari janjinya sebagaimana yang dulu-dulu. Karena itu, Gandhi pun berkampanye mengajak rakyat India untuk kembali melakukan pembangkangan sipil. Kali ini, dia menyebut aksinya sebagai gerakan Quit India. Tidak lama setelah Gandhi berpidato di hadapan Indian National Congress, pemerintah Inggris langsung menangkap seluruh jajaran pemimpinnya. Ternyata penangkapan ini membuat rakyat India marah dan melakukan aksi-aksi protes di jalanan. Sampai dengan akhir tahun 1943, sekitar 90.000 orang India ditangkap oleh pemerintah Inggris. Jika sebelumnya rakyat India masih menahan diri untuk meneriakkan kemerdekaan secara terang-terangan, tapi kali ini tidak sama sekali. Pesan dari aksi mereka kali ini sangat jelas, yaitu meminta kemerdekaan India. Panasnya suasana politik di India saat itu juga menjadi perhatian media-media internasional. Salah satunya The Bangkok Chronicle. Bahkan media berbahasa Inggris ini menjadikan tuntutan kemerdekaan rakyat India sebagai headline di salah satu edisinya. Wah, ini sih mereka dapat publikasi ya. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris ternyata sibuk membangun negaranya dan menutupi utang-utang yang menumpuk selama peperangan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat Inggris lemah dalam menjalankan pemerintah kolonialnya di berbagai negara, termasuk juga India. Hingga pada akhirnya Inggris pun terpaksa melepaskan koloni-koloninya yang sudah terjadi puluhan tahun itu. Rakyat India pun tidak mau ketinggalan. Mereka semakin termotivasi untuk merdeka karena banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika yang melepaskan diri dari penjajahan kolonial Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi gerakan-gerakan kemerdekaan India. Tapi tentu saja pemisahan diri dari Inggris ini tidak langsung berjalan dengan mulus. Ini bukan karena masih kuatnya Inggris, tapi karena mereka harus menyediakan tempat bagi beragam kelompok dan kepentingan politik yang ada di India. Faktanya, politik India itu terbagi dalam banyak kelompok saat Perang Dunia Kedua berakhir. Ada kelompok Islam, ada Hindu, ada Sikh, dan lain-lain. Ini menjadi tantangan berat bagi India karena banyaknya kelompok ini perlu bekerja sama untuk mendirikan pemerintahan yang modern. Saat itu banyak yang bertanya-tanya bagaimana pemerintahan yang baru ini dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masing-masing kelompok. Pada sisi lainnya, mereka juga terdesak karena pemerintah Inggris telah mengumumkan bahwa pihaknya akan segera keluar dari India pada Juni tahun 1948. Tentu hal ini membuat tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan harus dengan cepat menyiapkan segala macam kebutuhan untuk merdeka. Seperti misalnya siapa pemimpinnya, seperti apa sistem pemerintahannya, wilayahnya mana saja, bahasanya, dan lain-lain sebagainya.
Ditambah lagi saat Gubernur Jenderal India yang terakhir menyatakan kalau kepergian mereka dari India bisa dipercepat. Pernyataan itu diumumkan beberapa saat setelah dia tiba di India pada Maret tahun 1947. Hal ini tentu saja membuat tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan India harus segera menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Karena kalau nggak selesai ya ini sama saja bohong gitu. Hal ini juga menjadi bahaya karena kalau Inggris sudah angkat kaki dari India, tapi pihak India belum juga menemukan titik sepakat di antara mereka, bisa-bisa terjadi perang saudara karena tidak ada lagi otoritas yang mengaturnya. Hingga akhirnya pada tanggal 3 Juni 1947, Gubernur Jenderal India mengumumkan wacana pemisahan wilayah India menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Karena dalam satu negara tadi mereka tidak menemukan titik sepakat gitu. Mungkin kelompok Islam pengennya mereka yang memimpin, sementara kelompok Hindu pengennya mereka yang memimpin. Jadi ya nggak sepakat gitu. Akhirnya rencana pemerintah Inggris untuk membagi wilayah ini kemudian disepakati oleh semua pihak. Ada India dan ada Pakistan. Surat keputusan itu kemudian diajukan ke Parlemen Inggris pada tanggal 14 Juli 1947. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1947, Inggris secara simbolik akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat India di Parliament House New Delhi. Jadi itu tadi kenapa negara India dulunya yang satu bisa menjadi pisah. Ada India, ada Pakistan. Karena memang saat mau merdeka, mereka tidak menemukan titik sepakat antara mereka. Sampai ketemu di video selanjutnya.